potensio ini ya, potensio subwoofer. Oke teman-teman, kali ini potensionya kemarin itu saya carikan yang sama persis dengan ini tidak ada ya, tidak ada, adanya yang potensio biasa seperti ini ya potensionya yang kemarin itu. Soalnya kan ini dimensinya cukup besar, yang ini kecil, terus antara kaki dan kakinya ini tidak sama ya. Nah terus tadi setelah saya muter-muter tidak nemu potensio yang segini, potensio yang kecil ya ini. Terus di sini saya ukur pakai AVO itu sama ya, nilai resistornya itu sama, resistansinya itu sama. Nah terus di sini saya pasang kembali yang potensio yang kemarin saya anggap rusak itu, dan ternyata setelah saya pasang kembali suaranya kembali normal ya. Terus yang ini, yang kemarin yang bawah itu kan suaranya lirih, dan sekarang jadi normal, jadi sama seperti yang atasnya ini suaranya. Dan ini kemarin itu kata pemiliknya itu rusaknya gredok-gredok terus mati. Nah kemarin saya langsung saya tancapkan pakai, saya kasih sumber tegangan 12 volt DC, dia langsung nyala ya, langsung nyala. Terus saya ukur output driver atau speakernya itu tidak ada tegangan DC. Nah berarti driver aman. Setelah itu saya menancapkan speaker, saya mengetes untuk suaranya, dan ternyata di bagian subwoofernya itu yang berbunyi normal itu yang sebelah atas, yang sebelah bawah itu suaranya lirih sekali. Oke, dan sekarang ini sudah normal. Saya akan memasangnya ke wadahnya kemarin ya, wadahnya ini. Nah untuk wadahnya ini ya, wadahnya biru ini. Oke, saya akan pasang ini ke sini ya. Oke teman-teman, kali ini bukan driver ya, mesin monoblok power kembali rusak ya. Tadi itu sebelum saya pasang di sini, sebelum saya pasang di boxnya ini, itu sebelumnya sudah saya tes itu normal ya, normal sekali. Nah setelah normal sekali ya, itu saya mencoba untuk ditaruh di boxnya di sini, di boxnya di sini ya. Nah di sini, setelah saya taruh mesin monoblok ke box ini, itu langsung dia tidak mau bunyi ya. Nyala sih, lampunya itu nyala, lampu indikatornya nyala, lampu indikator belakang biru itu nyala. Terus lampu power juga nyala, bukan protek ya, bukan protek. Akan tetapi suaranya itu, subwoofernya itu tidak masuk sama sekali. Nah setelah itu saya bongkar lagi ya. Ini sangat banyak sekali untuk murnya ini. Saya bongkar lagi, terpaksa saya bongkar lagi. Ini saya tes lagi, saya cek lagi, dan terpaksa ini saya mencoba mengganti IC ini ya. IC ini kemarin itu saya tipenya itu TL074, dan sekarang ini saya ganti dengan TL084 ya. Semoga ini nanti berhasil ya. Nah ini kendalanya itu, suaranya itu kadang bunyi, kadang enggak, kadang bunyi, kadang enggak. Terus ada suara gerduk-gerduk, nah seperti itu. Oke, di sini saya akan menggantinya terlebih dahulu ya. Ini IC TL084 untuk penggantinya ya. Oke, di sini power monobloknya sudah berbunyi ya. Di sini saya mau cerita, ini tadi pengalaman saya memperbaiki power monoblok 5 channel ya. Di sini power monobloknya ini tertulis di papan boxnya itu tertulis P310.5 ya, 1600 watt. Cyber audio P310 P310.5 5/4/3/2 channel ya. Jadi ini power monoblok ini 5 channel. Nah
Oke, saya akan cerita awal mula power monoblock ini dikasih ke sini ya, yaitu dengan pemiliknya itu berkata bahwa rusaknya power monoblock ini yaitu setelah melewati mobilnya itu setelah melewati ground jalan ya. Jadi gerunjal itu. Nah, di sini power monoblocknya langsung gerdok terus mati, terus hidup lagi, terus gerdok mati, terus beberapa waktu hidup lagi. Nah, setelah itu mati total, tidak ada suara ya. Nah, setelah itu saya bongkar, terus saya tancapkan ke ini tegangan DC ya, tegangan DC saya masukin tegangan DC 12 volt. Ternyata lampu indikator itu menyala ya, lampu indikator menyala. Akan tetapi suara subwoofernya itu tidak ada suara subwoofer. Nah, terus saya bongkar lagi ya, saya memperbaiki bagian filternya ya, di bagian IC. Dan di sini IC-nya itu tipenya TL074 ini. Terus ada IC juga 4558. Nah, di sini saya mengotak-atik di bagian sini ya, di bagian sini. Itu tetap saja. Maksudnya ya seperti itu, gerdok mati, gerdok mati. Rusaknya tetap seperti itu. Terus saya berpikiran bahwa potensio ini, dan ternyata setelah potensionya dilepas, dicek pakai AVO kali 1 ohm, itu tidak ada yang rusak ya potensio ini. Potensio ini normal. Oke, saya tancapkan lagi. Nah, sekarang saya mengecek bagian resistor, itu tidak ada yang short atau nilainya berubah ya resistor. Nah, kesimpulannya ada di IC. Ada di IC TL074 di sini. Nah, setelah IC TL074 ini saya ganti dengan TL084, ternyata tetap saja ya, tetap gerdok mati, gerdok mati. Setelah itu saya mengganti IC ini, IC 4558. Setelah saya ganti 4558, tetap saja ya, tetap gerdok mati. Nah, setelah beberapa waktu, ini cukup memakan banyak waktu ya. Di sini saya simpulkan bahwa tidak ada yang rusak. Terus saya lanjut ke driver ya, ke driver bagian subwoofer yang tidak bunyi itu tadi. Nah, di bagian driver subwoofer ini tadi saya menemukan di kaki transistor C2073, di transistor ini itu solderannya retak ya, perlu disolder ulang. Terus saya mensolder ulang seluruh transistor final, walaupun solderannya bagus ini saya solder ulang semua. Setelah itu saya mensolder ulang bagian driver ini, transistor kecil ini. Lanjut lagi ke sini. Di sini juga ada transistor lagi kecil, A1015 dan C815. Terus lanjut lagi mensolder ke di bagian ini. Di sini ada elko 16 volt 100 mikro kemarin. Nah, ini kenapa saya taruh di belakang PCB? Karena kakinya ini tidak cukup panjang. Akan tetapi ini saya pastikan ini aman. Nah, setelah itu saya kembali menancapkan ke speaker, saya tes pakai musik. Saya ini tancapkan 12 volt, tegangan saya masukkan 12 volt. Ternyata tetap saja. Awalnya tetap saja, tidak ada perubahan. Yaitu kerusakannya gerdok mati. Nah, yang saya maksud gerdok mati itu tidak mati total ya. Jadi matinya itu mati suaranya. Jadi lampu indikator warna biru itu menyala, akan tetapi suara subwoofernya itu gerdok langsung mati. Nah,
Di sini cukup lama saya mencari apa yang rusak di bagian driver ini, cukup lama ya, cukup lama. Saya tes satu persatu, saya solder ulang satu persatu, tetap saja geruduk. Nah, di sini saya dibantu sama ayah saya. Nah, ayah saya itu langsung pertama mengukur daerah sini, bukan mengukur ya, mengecek bagian sini tidak ada yang rusak. Terus lanjut ke sini, dites, dicek pakai AVO, tidak ada yang rusak. Terus ayah saya pindah ke ini ya, pindah ke bagian speaker. Nah, di sini kerusakan yang saya pun tidak sempat kepikirannya kalau sampai rusak di bagian ini, terminal speaker. Oke, saya akan arahkan ke sini ya. Nah, ini tadi yang menyebabkan suara geruduk-geruduk mati ini ya. Patah terminal speaker. Di sini ada tulisan SW min. Di sini ada tulisan SW min, itu patah. Nah, setelah disolder ini, dia langsung berbunyi dengan normal. Saya awalnya ya juga tidak kepikiran kalau rusaknya di sini, sumber rusaknya di sini saya juga nggak kepikiran. Ini memperbaiki ini sangat lama sekali ya, karena saya berpikir itu ini di bagian ini yang bermasalah, di bagian filter sub dan penguat IC. Nah, di sini soalnya itu suaranya itu normal. Nah, terus geruduk-geruduk, terus mati, terus di gini-giniin, diketok-ketok bagian sini itu nyala lagi, terus mati lagi. Nah, itu ya. Terus setelah mengotak-atik bagian sini cukup lama. Terus pindah lagi ke driver ini. Juga sama dengan yang ini, masalahnya diketok-ketok normal, suara normal, terus geruduk mati. Nah, seperti itu. Iya, cukup lama ini memperbaiki ini, mengecek komponen-komponen ini. Nah, setelah beberapa waktu ini disimpulkan bahwa ini tidak ada yang rusak, ini di driver subwoofer tidak ada yang rusak, di filter tidak ada yang rusak. Terus lanjut lagi mengecek bagian terminal. Nah, di sini. Nah, setelah mengecek bagian terminal speaker ini, baru ketahuan dia bahwa terminalnya patah ya, terminal speaker. Ini dia terminal speakernya. Bahannya ini warnanya ini putih ya. Terus di bagian dalamnya itu warnanya hitam. Nah, ini tadi patah ya. Ini ya, sempat juga saya ganti IC-nya pakai TL084. Terus IC 4558 juga saya ganti tetap saja. Tapi sekarang ini driver power monoblock ini sudah berbunyi dengan normal ya. Sudah berbunyi dengan normal. Oke, kembali lagi ya. Nah, sekarang saya mau cerita ini kerusakan yang disebabkan geruduk-geruduk terus mati lagi ya. Nah, ini karena terminal speaker di sini itu ada yang patah ya. Itu jalur ground di sini ada tulisan SW min. Nah, di sini ada tulisan SW min, itu potel ya, atau patah ya. Nah, di sini bisa dilihat ini tampak saya mengganti dengan kawat ya, ini kalau nggak salah ukurannya 1 mili ya, cukup. Nah, ini kawatnya cukup tebal kawatnya ini. Nah, setelah diganti dengan kawat ini, disolder di sini, nanti akan saya tunjukkan, itu langsung nyala ya, langsung berbunyi dengan normal. Jadi tidak suaranya itu tidak rusak, atau suaranya itu tidak cacat ya.
langsung normal. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagian mana yang patah. Nah, di sini ini ya bisa kelihatan ini tadi potel ya atau patah. Bisa kelihatan. Oke, dan sekarang saya akan menyimpulkan apa yang saya alami ini ya. Oke, kerusakan gerdok-gerdok terus mati itu pertama dicek ada yang perlu disolder ulang atau tidak. Nah, setelah disolder ulang kok tetap saja, berarti cek komponen satu persatu. Pertama di bagian filter ini ya, di bagian filter. Setelah dicek satu persatu bagian filter aman, tidak ada yang short atau tidak ada yang rusak, terus lanjut lagi ke bagian driver. Nah, di sini dicek juga satu persatu bagian driver ini komponennya. Setelah dicek satu persatu komponennya tidak ada yang rusak, terus sudah disolder ulang, tapi kok tetap saja gerduk-gerduk mati. Nah, ini bisa disebabkan juga terminal speaker potel ya, atau patah. Bisa juga. Namanya juga komponen elektro. Apapun bisa terjadi ya. Nah, ini pengalaman saya. Baru pertama kali ini ya. Ini terminal speaker patah. Setelah saya ini solder, saya ganti dengan kawat, saya sambung dengan kawat. Itu dia mau berbunyi dengan normal ya. Dengan normal. Oke, sekian dulu di video kali ini. Jangan lupa klik subscribe. Oke, terima kasih. Nantikan video-video saya selanjutnya ya.